ada cari solusi semuanya. Tapi nggak begitu. Bertatap muka dengan Habib Umar, seorang pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah karunia berharga bagi kami hari ini. Momen berharga ini kami sambut dengan segenap cinta dan rasa bahagia, dengan harapan setiap detik akan menjadi saksi bahwa kami ini rindu akan bimbingan dan rindu akan nasihat yang bisa menuntun kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap sahabat, setiap panitia telah mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktu terbaiknya semata-mata demi pertemuan yang bermakna ini. Pada kesempatan yang baik ini, kami hadir sebagai musafir yang kehausan di tengah padang kehidupan. Di balik gemerlap dunia, limpahan harta dan segudang kenyamanan yang mengelilingi, yang sering kali jiwa ini merasa hampa. Terkadang di tengah keramaian kami kerap merasa sendiri, dan di dalam kesendirian kami sering kehilangan arah. Kami hanya bisa bertanya dalam diam, apakah sebenarnya yang kami cari? Habib, hari ini kami datang dengan hati yang letih, tapi kami ingin pulih. Dengan hati yang lemah, namun penuh harap.
maka bimbinglah kami Habib, dan tuntunlah hati kami yang kosong. Tuntunlah hati kami yang kosong, agar kami bisa mengenal cinta yang sejati, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Semoga air mata yang turun ini menjadi air mata yang tidak pernah Habib lupakan di dalam hidup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, perkenalkan saya Ayu Rosmalina. Saya ingin bertanya, Habib. Saya seorang ibu yang selama ini membesarkan anak saya seorang diri. Kadang saya merasa kuat, tapi di sisi lain saya merasakan sepi dan lelah menanti jodoh yang tepat. Bagaimana cara saya menjaga kesabaran dan tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa waktu dan takdirnya selalu jadi yang terbaik. Amin. Terima kasih Habib, mohon doa dan pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nazarallahu ilaikum wa basat lakum bisat fadlih. Semoga Allah Ta'ala menatap kalian dengan pandangan rahmatnya, dan Allah Ta'ala bentangkan bentangan anugerahnya. Antum bitarbiyati hadzal walad tahuzuna darajatin kabirah. Sesungguhnya engkau dengan mendidik, menjalankan tugas di dalam mendidik anak ini, itu adalah sebuah pencapaian derajat yang tinggi di sisi Allah. وتتعاملون مع الذات الإنسانية في إعداد من يكون صالحا في المجتمع. Dan ini adalah bentuk bermuamalah yang berinteraksi dengan zat manusia untuk mengkadar dia menjadi manusia yang membawa kebaikan kelak di masyarakat. والولد إذا ربي صار عنصرا صالحا في المجتمع. Dan seorang anak apabila dididik dengan benar, maka dia menjadi unsur yang positif di masyarakat. وصار هو وجميع ما يعمل من الخيرات لوالدته مثله. Dan apabila demikian, maka kebaikan apapun yang dilakukan oleh anak tersebut itu pahalanya masuk juga di dalam rekening ibundanya. بل يصير من جملة عملها الذي لا ينقطع وإن ماتت وتوفيت وانتقلت إلى الدار الآخرة. Bahkan itu termasuk amal jariah yang tidak akan terputus walaupun orang tuanya telah wafat dan meninggal dunia kelak. وتتذكرين كثيرا ممن ابتلي بمثل ما ابتليت به ولكن بعضهم والكثير منهم أكثر وأكثر مما ابتليت به. Ingatlah orang-orang lain pun juga ada juga yang diuji dengan ujian yang sama, justru tidak sedikit dari mereka itu yang ujiannya lebih berat, lebih sulit, lebih pelik. وتذكري مشابهتك لأم النبي محمد. Dan bayangkan persamaan engkau dengan ibundanya Rasulullah yang mendidik Rasul sendirian. مات أبوه وهو حمل في بطن أمه. Meninggal sang ayah saat itu Nabi Muhammad di kandungan ibunya. وتفردت بتربيته الأم آمنة بنت وهب الزهرية. Maka Siti Aminah sendirian di dalam mengasuh merawat putranya Nabi Muhammad. فتذكري مشابهتك لأم النبي. Dan ingatlah ada kemiripan antara engkau dengan ibundanya Rasulullah dalam hal ini. Warji ma 'inda Allah min ats-tsawab. Berharaplah kepada pahala yang ada di sisi Allah. Wa bidzalika yanzahu 'anki ma tajidinahu mimma yunazilu as-sadra min marratin li ukhra. Dengan demikian maka akan hilang dari hati kita itu segala ganjelan yang terkadang menghantui orang dari satu waktu ke waktu. ومهما وجدت صاحبة صالحة سواء من الأقارب أو من غيرهم فتصاحبي معها تشاركك الهم والمساعدة في الولد فيكون ذلك أيضا من دواعي الانشراح لصدرك. Dan apabila engkau menemukan kawan
wanita yang baik, yang bisa membantu, memberikan nasihat kepada engkau, circle yang baik, yang turut memberikan masukan yang positif di dalam mendidik anak-anakmu, maka itu lebih baik lagi. والقيام بالتربية للأولاد ومصلحة البيت من شغل فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة. Sesungguhnya menjalankan tugas di dalam memanajemen rumah, mendidik keluarga, itu adalah tugas mulia yang dipikul oleh Siti Fatimah Az-Zahra, pemimpin dari wanita surga. فتذكري مشابهتك لها واتباعك لها. Dan di sini ada kemiripan antara engkau dengan Siti Fatimah. راجية أن ترافقيها في الآخرة. Apabila engkau ingin besok hari kiamat itu kita punya harapan untuk bisa mendampingi Siti Fatimah di akhirat. وخذ التعليم الذي علمها الرسول يعينها على القيام بالخدمة في البيت والتربية. Ambil pembelajaran yang bisa membantu engkau di dalam memaksimalkan tugas di rumah, di dalam menjaga, merawat dan memanage dan mendidik. وهو أن تسبح قبل النوم 33 وتحمد 33 وتكبر 34. Di antara hal yang bisa menguatkan itu semuanya, menambah energi kita adalah dengan sebelum tidur membaca zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. قال النبي للسيدة فاطمة وسيدنا علي ذلكما خير لكما من خادم. Nabi Muhammad bilang kepada Siti Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, zikir ini yang saya ajarkan kepada engkau lebih baik daripada kalau saya berikan bantuan asisten rumah tangga yang membantu engkau. Ini lebih baik daripada itu semuanya. قال سيدنا علي آخر عمره ما تركتها ليلة منذ سمعتها من رسول الله. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang di akhir umurnya, saya nggak pernah ninggalin doa dan zikir ini. Setiap malam sebelum tidur selalu saya baca sejak kali pertama saya dengar dari Rasulullah. قال له بعضهم ولا ليلة معركة صفين قال ولا ليلة معركة صفين جئت بها من آخر الليل. Ditanya lagi Sayyidina Ali, waktu malam perang Siffin kamu nggak tinggalkan sama sekali? Dibilang, iya saya tidak tinggalkan walaupun di dalam keadaan sulit dan sibuk itu, tetapi saat itu saya melakukannya itu di akhir malam agak lambat. Saya mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, selama perjalanan hidup saya banyak mencari arti damai sejati. Setelah memeluk Islam saat ini, saya mulai merasakannya, tapi kadang dunia tetap mengguncang hati. Bagaimana agar seorang mualaf seperti saya bisa menjaga kedamaian batin meski hidup penuh ujian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تذكر مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنك تتهيأ لها. Pertama, ingat bahwasanya kita punya misi untuk bisa kelak mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita dalam proses persiapan itu. وتطلب زيادة المحبة في قلبك له والشوق إليه. Dan tuntut hati kita untuk lebih cinta kepada Rasulullah dan merindukan Nabi Muhammad. وأكثر من الصلاة والسلام عليه. Dan berbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. وأدخل السرور ما استطعت على قلب من حواليك. Dan sebisa mungkin gembirakan orang-orang yang ada di sekelilingmu, senangkan mereka. وتذكر عظمة رحمة الله تعالى وأن الشان في لقائه والرجوع إليه. Dan bayangkan, ingatlah keagungan Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya kita semuanya punya misi akan kembali kepada Allah kelak. ولما أخبر بعض الصحابة رسول الله أنه يكثر الصلاة عليه ثم قال له أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. Ketika salah seorang sahabat mereka bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya menjadikan waktu saya semuanya untuk bersalawat kepadamu, maka Nabi mengatakan, apabila demikian, kalau begitu semua beban pikiran kamu akan dicukupi oleh Allah, dilapangkan hatimu, dan yang kedua dosamu semua akan diampunkan oleh Allah jika demikian. واجعل لك نصيبا من أخبار الصحابة ومن شيء من الكلام الطيب تسمعه من وقت لوقت. Dan ambil hendaknya kita punya obsesi untuk mencari tahu kehidupan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengambil daripada ucapan-ucapan yang baik, yang indah. وإن استطعت فاجعل لك
شيخا له سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تهتدي بهديه وتأخذ بنصيحته. Dan apabila engkau mampu, maka carilah guru yang bisa engkau teladani, yang bisa engkau ikuti, yang menuntun engkau, membimbing engkau menuju untuk dekat dan terkoneksi kepada Nabi Muhammad. مهما استطعت تحصيل صديق ناصح مخلص مذكر بالله فصادقه وتخلل معه. Kalau tidak memiliki guru yang demikian, paling tidak punya kawan, punya teman yang baik, yang tulus untuk membimbing engkau menuju kepada Allah Ta'ala. وفقك الله وشرح صدرك. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada engkau dan melapangkan, memberikan kegembiraan di dalam hatimu. وفي آية الكرسي والذكر الذي أعطيناكم سبب لانشراح الصدر وصلاح الشان. Dan di dalam apa yang kami ajarkan untuk membaca ayat kursi, itu pun juga sebab untuk mendapatkan kelapangan hati. Ayat kursi dan zikir tadi yang kami ajarkan, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dan tenangkan hatiku, wa yassir li amri, dan mudahkan urusanku. Dibaca zikir ini sebanyak 100 kali setiap hari, itu pun juga penyebab datangnya kedamaian di dalam hati. Baik. Dan selanjutnya kami persilakan untuk ke penanya berikutnya, King Fahaz.